Bagi sebagian orang Bugis, siapa yang tak mengenal Laumasa? Bagi mereka yang suka membaca sejarah, tidaklah asing baginya. Laumasa mempunyai 2 gelar. Dia punya kelebihan dan kepandaian pada masanya. Mari kita bahas di Bumi Lasura. Dari catatan Lontera, Akarungeng Ribone, Laumasa merupakan Raja Bone kedua yang memerintah pada tahun 1365 sampai 1368. Disebutkan bahwa dialah yang menggantikan menurunnya Rimatajang sebagai Arung Mangkau'e Ribone. Beliau digelari Petepan Ribesie karena Raja Bone inilah yang mula-mula menciptakan alat dan perkakas dari besi di Bone. Hanya dinaungi dengan kaliau atau tameng untuk melindunginya dari teriknya matahari. Laumasa lahir dari hasil pernikahan menurungi Rimatajang, Raja Bone pertama yang memerintah pada tahun 1330 hingga 1365 dengan menurungi Ritoro yang bernama Laten Riwale. Laumasa mempunyai 2 gelar, Peta Pandre Besie dan Peta To Mulaye Pandreng, yang artinya raja yang mula-mula dikuburkan. Beliau sangat dicintai rakyatnya karena selain merakyat, juga memiliki berbagai kelebihan seperti berdaya ingat tajam, penuh perhatian, jujur, adil, dan bijaksana. Dalam upayanya memperluas wilayah kekuasaannya, Laumasa menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya, Anrobiring, Majang, Biru, Malawi, dan Cellu. Lontera Akarungeng Ribone, politik ekspansinya berhasil menaklukkan kerajaan kecil tetangganya, antara lain Malawi, Biru, Majang, Anrobiring, Cellu, Pelaka, dan Tanete Riatang. Dengan diplomasi politik yang didukung kekuatan militer, Laumasa berupaya menduduki Pelaka, namun tidak berhasil. Baginda ini pula lah Laumasa, Raja Bone kedua yang memerintah pada tahun 1362 hingga 1398, yang berselisih dengan iparnya dari saudara perempuannya Wepatan Rawanua, raja tetangga kerajaannya yang paling dekat, yaitu Lapatikeng Aru Pelaka. Kurang lebih 3 bulan lamanya bertempur, tetapi tidak ada yang berhasil tampil sebagai pemenang. Akhirnya berdamai kembali dan keduanya menyadari bahwa permusuhan tidak akan membawa keuntungan. Pelaka dengan sendirinya nantinya menggabungkan diri dengan Bone. Sasaran upaya perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Bone pada tahap awal itu ditujukan ke arah pantai Teluk Bone, yakni Cellu, Malawi, dan Anrobiring yang terletak di pantai barat Teluk Bone. Cellu pada masa itu menguasai bandar yang sekarang menjadi pelabuhan Bejoe. Penguasaan atas daerah pantai ini sangat strategis, artinya dilihat dari segi politik dan sosial ekonomi, karena suatu negara tanpa bandar niaga laut akan terisolasi dari dunia luar. Laumasa tidak memiliki putra mahkota yang kelak bisa menggantikan kedudukannya sebagai mangkok di Bone. Dia hanya memiliki anak perempuan, Tosuale dan Tosulewaka, dari istrinya yang berasal dari Tosama, orang biasa atau bukan bangsawan. Oleh karena itu, setelah dia tahu bahwa Wepatan Rawanua akan melahirkan, Laumasa menyuruh anaknya pergi ke Pelaka, ke rumah saudaranya yang diperistrikan oleh Aru Pelaka Lapatikeng. Kepada anaknya Tosuale dan Tosulewaka, Laumasa berpesan, kalau puangmu telah melahirkan, maka ambil anak itu dan bawa secepatnya kemari. Nanti di sini baru dipotong ari-arinya dan ditanam tembuninya. Tidak berapa lama lahirlah anak laki-laki sehat dan memiliki rambut yang tegak ke atas. Orang Bugis menyebutnya korang macica-cica gemena, sehingga dinamakanlah Karampelua. Ketika anaknya dibawa ke Bone, Aru Pelaka Lapatikeng tidak ada di tempat dan tindakan Laumasa itu menyakitkan hatinya. Sesampainya di istana Rumpone, bayi tersebut barulah dipotong ari-arinya dan dicuci darahnya. Bayi itu kemudian dipelihara oleh saudara perempuan Arumpone yang bernama Wesamatepa. Arumpone Laumasa mengundang seluruh rakyatnya untuk datang berkumpul dan membawa senjata perang. Keesokan harinya berkumpullah seluruh rakyat lengkap dengan senjata perangnya. Dikibarkanlah bendera Woromporonge
Dan turunlah Arumpone di Baruga menyampaikan, "Saya undang kalian untuk mendengarkan bahwa saya telah mempunyai anak laki-laki yang bernama Lasaliu Karempelua. Mulai hari ini, saya menyerahkan kedudukan saya sebagai Arumpone, dan kepadanya pula saya serahkan untuk melanjutkan perjanjian yang pernah disepakati antara Puatak Manurangi Rimatajang dengan orang Bone." Seluruh orang Bone mengiyakan, kemudian mengosong atau menyatakan ikrar setia di hadapan raja. Dilantiklah Lasaliu Karempelua kecil oleh pamannya Laumasa menjadi Arumpone. Acara pelantikan itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Setelah itu dinaikkanlah Lasaliu Karempelua ke Langkanai atau singgasana raja. Sejak dilantiknya menjadi Arumpone, gelar Matinroe atau nama setelah meninggal, artinya raja yang mula-mula dikuburkan. Makam Laumasa terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Watampone, Kabupaten Bone, yang sering dikunjungi orang-orang Bugis Nusantara bahkan yang tinggal di luar negeri. Itulah ketenaran dan kehebatan seorang Laumasa Petepan Ribesi.